Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Haryanto pada PPG Darjab 2022 pada kelas GKMI 2. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang resumen karakteristik generasi Z dan Alpha serta implikasinya dalam pembelajaran. Karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran mengandung definisi bahwa generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1995 sampai tahun 2010. Sedangkan generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010. Generasi ini dikatakan generasi Z dan Alpha karena dalam rentang waktu yang cukup lama generasi ini lahir setelah generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Nah, apa saja ciri khas yang dimiliki oleh generasi Z dan generasi Alpha ini? Ciri khas yang tampak pada generasi Z dan Alpha ini adalah akrab dengan gawai atau multitasking, artinya mereka lebih mampu bekerja dalam satu waktu dengan beberapa pekerjaan. Namun hasilnya perlu dipertanyakan kembali. Beberapa anak mampu mengerjakan dalam beberapa tugas sekali waktu, tetapi ada juga beberapa anak yang harus menyesuaikan untuk mengejar pekerjaan tersebut. Kemudian ciri khas selanjutnya yakni banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online. Keterbukaan di antara sesama membuat mereka saling berkomunikasi melalui media online, melalui Android, bahkan melalui media komputer. Kemudian berpikir secara terbuka, artinya mereka lebih leluasa mengungkapkan pikiran-pikiran mereka ke dalam media online tersebut. Kemudian senang dengan hal yang praktis dan kritis. Kita ketahui bersama bahwa generasi Z dan generasi Alpha ini memiliki tradisi, yakni semakin efisien, semakin ekonomis, serta melakukan segala sesuatu dengan serba cepat. Van Viandra tahun 2020 mengungkapkan bahwa generasi Z adalah generasi yang hampir seluruhnya bergantung pada perangkat seluler, antara lain tugas sekolah, belanja, dan lain-lain. Kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 kemarin banyak penggunaan media online berbasis pembelajaran, di mana anak secara belum mampu secara pengetahuan dipaksa untuk mengetahui perkembangan teknologi dengan pembelajaran daring dari rumah. Kemudian Sumardinata dan Chris mengungkapkan bahwa cara pandang generasi digital berbeda dengan para guru mereka yang merupakan pendatang baru dunia digital. Hal ini karena menurut mereka cara pandang generasi milenial lebih terkesan kolot dan ketinggalan zaman daripada cara pandang generasi digital yang menganggap sesuatu lebih sangat berbobot. Generasi Z lekat dengan internet yang membuat mereka sangat rentan terpapar paham radikalisme, pornografi, narkoba, dan hedonisme. Efek dari perkembangan teknologi yang semakin maju mengakibatkan beberapa efek yang kurang baik, yakni
paham radikalisme. Paham radikalisme ini adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan peradaban dunia. Terus narkoba, efek dari banyaknya informasi yang begitu luas, mereka cenderung lebih bebas melakukan aksi untuk keluar dari jalurnya. Selanjutnya, bagaimana peran serta guru dan orang tua untuk membimbing dan mengarahkan mereka serta memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana memilih dan memilah konten positif dan konten negatif. Peran serta guru dan orang tua ialah bimbingan secara personal maupun intrapersonal kepada anak didik agar selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Di sini peran guru sangat penting untuk membekali anak dengan kemampuan beragama, yakni memberikan konten-konten keagamaan yang mengajak untuk membenci, memusuhi, apalagi mengajak untuk berbuat yang tidak benar. Perlu disiapkan secara baik agar anak-anak dalam diberikan bimbingan ini mampu mengadaptasikan dengan kehidupannya. Kemudian dalam strategi pembelajaran bagi generasi Z dan generasi Alpha, menurut Habbuddin tahun 2021, strategi pembelajaran generasi Z dan Alpha diantaranya yakni pengembangan HOTS, High Order Thinking Skill, di mana berpikir tingkat tinggi. Bagaimana seorang anak didik mampu menemukan, memilah, serta memecahkan masalahnya dan memberikan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Yang kedua, yakni memberikan kebebasan berekspresi, artinya kesempatan potensi anak yang ada diberikan ruang gerak untuk berekspresi, meluaskan pemikirannya sehingga anak menjadi percaya diri dan lebih kompeten. Yang ketiga adalah mengembangkan karakter. Pendidikan karakter harus menjadi perhatian guru. Tujuannya adalah karakter yang dibentuk mulai dari dasar hingga tingkat dewasa akan menjadi suatu tradisi dan budaya bagi anak didik. Yang keempat adalah mengembangkan aneka minat dan bakat. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan minat dan bakat. Apakah itu minat untuk berkompetisi atau minat untuk berekspresi dalam hal untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Yang kelima yakni menggunakan media digital. Guru dalam pembelajarannya harus mampu mengaplikasikan, menggunakan, serta memberdayakan aplikasi komputer dan internet dalam pembelajarannya, sehingga anak menjadi terpacu dan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada resumen kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.